tanpa ada konsep yang jelas untuk bangun negara. Cuman satu aja konsepnya, jatuhin aja udah selesai. What next? Negara kita itu seharusnya menganut yang mata uangnya melemah. Justru kita nggak boleh menguat, kalau perlu makin melemah. Jadi yang katanya pengamat yang bilang 25.000, bagus kalau negara kita eksportir. Problem kita adalah kita ini kan tidak menemukan jati diri bangsa kita sendiri. Mungkin gampang kita bilang ganti, tapi sejauh mana akhirnya kita menyepakati tujuan bersama untuk tidak mulai dari nol lagi? Ini kan masing-masing merasa benar. Kita yang lagi protes juga merasa benar, yang diprotes juga merasa benar. Kalau ini berbenturan pasti akan ada korban besar. Nggak ada win-win. Semua pasti akan terjadi lose. Apa yang menyebabkan akhirnya negara hari ini tuh kayak seolah telat membaca sinyal kemarahan masyarakat hari ini? Lingkungan ini tidak bisa memberikan input-input yang bisa membuat pemimpin kita mengambil sebuah keputusan yang tepat. Memang saran saya sih ganti pergaulan lah. Gimana kita bisa pelan-pelan bicara soal kemajuan tapi kita masih punya masalah di akar kita? Negara kita ini cukup segalanya, tinggal tata kelolanya aja yang dibenahin. Dan semua orang harus diberikan kesempatan yang sama. Pemerataan kesempatan, bukan pemerataan pendapatan. Semua berdiskusi lah, semua duduk bersama, kesampingkan emosi. Yang kita khawatirkan kan ini penumpang-penumpang gelap juga pasti banyak. Tidak mungkin tidak ada penumpang gelap semua. Om Bambang, selamat datang di Cerita Masyarakat. Selamat siang Mas Rian. Sebuah kehormatan akhirnya kita bisa mendatangkan legenda saham. Bisa aja. Itu yang lagi rame diomongin Om. Tepatnya pemain lama lah. Pemain lama. 36 tahun lebih ya kan Om ya? 36 tahun. Dan di situasi hari ini, karena berkaitan juga dengan pasar, terutama saya pribadi Om, mengalami banyak sekali informasi yang masuk di kepala. Dan kebanyakan informasi itu adalah ketakutan. Ya, betul. Ketidakpastian. Pertanyaan pertama, sebagai orang lama di pasar saham dan juga mungkin melihat pergeseran ekonomi kita dari krisis ke krisis, yang lebih berbahaya itu rasa takut atau sebenarnya ketidakpastian? Rasa takut itu kan timbul dari suasana ketidakpastian. Jadi selalu awalnya adalah keadaan yang kita menganggap tidak nyaman. Ya, jadi apalagi kalau kebijakannya berubah-berubah atau ada timbul suatu kebijakan yang baru, mungkin yang kebijakan itu walaupun bagus tapi pelaksanaannya hancur sehingga jalannya kebijakan itu menimbulkan ketidakpastian malahan. Ya, jadi kira-kira memang gejolak yang terjadi di saat ini ya itu agak berbeda sekali dengan gejolak-gejolak yang pengalaman saya nih. Kalau pengalaman saya kan ngikutin gejolaknya mungkin dari 98 pada waktu saya sudah bekerja. 98 lalu 2008, 2015, 2020 itu semua gejolak dialami oleh global. Tidak hanya Indonesia, tetapi semuanya ada badai ekonomi yang melanda hampir semua negara kecuali 98 mungkin Asia, sisanya mungkin global sampai terakhir 2020 itu kan Covid ya. Nah, gejolak yang sekarang agak berbeda. Kalau kita bilang gejolak nih awalnya semua pejabat negara selalu awal-awalnya nih waktu gejolak awal muncul selalu bilangnya oh ini imbas dari global, imbas dari perang. Tapi kalau kita lihat datanya, kebetulan saya di pasar modal ya. Indikator ekonomi sebuah negara terutama emerging market dan maju itu kan selalu dilihat dari selain dari kurs mata uangnya dan pasar modalnya. Semua negara yang lain all time high semua. Kita bisa dikatakan terpuruk malahan kan. Jadi pertanyaan kita adalah ini kan badai sendirian nih, badai dalam negeri. Kalau badai dalam negeri itu apa penyebabnya? Yang tadi seperti kata Mas Rian bilang, karena adanya ketidakpastian dan pelaksanaan tata kelola negara yang buruk. Jadi menyebabkan fear, takut. Kalau takut ngapain?
paling gampang kalau yang punya duit udah stay cash, atau kalau lebih ekstrim lagi beli dolar aja karena menganggap dolar adalah tempat yang aman. Ya, jadi kira-kira itu tambah hancur lah kita kalau semua orang bersikap seperti itu. Oke. Ya. Krisis ini kan bentuknya dalam banyak wajah, Pak ya. Dia nggak langsung tiba-tiba, mungkin rupiah langsung jatuh, terus misalnya IHSG juga langsung hancur. Dia pelan-pelan gitu. Betul. Dan salah satu yang hari ini juga saya perhatikan adalah ada krisis yang pelan-pelan udah mungkin akan meledak gitu, namanya krisis kepercayaan. Betul. Dan juga kepastian. Betul. Nah, apa yang akhirnya menjadi pola yang belum bisa kita rubah sampai hari ini ketika Om Bambang ngelihat misalnya dari 98 dengan gampangnya mungkin ada pergantian, tapi kok lama sekali kita membangun. Yeah. Saya juga takut mungkin gampang kita bilang ganti. Yeah. Tapi sejauh mana akhirnya kita menyepakati tujuan bersama untuk ya tidak mulai dari nol lagi. Ya, yeah. Betul. Jadi memang yang kita khawatirkan adalah suatu hal yang tadi Mas Yan bilang, ngomong ganti itu menjadi sebuah yang lazim. Kalau nggak suka selesai ganti aja. Ini kan akan menjadi sebuah presiden terus menerus. Ini kalau kita pemerintahan ini misalnya dengan segala carut marutnya, lalu demo keluar semua terus akhirnya ganti, apakah menjamin pemerintahan berikutnya tidak diganti lagi kalau tidak suka? Jadi jangan sampai ini menjadi presiden lah ya. Yang kita lihat kan negara ini rusak apa sih? Negara ini rusak korupsinya. Korupsinya ini terlalu mendarah daging dari dulu. Dari dulu udah ada korupsi itu. Bedanya kalau sekarang karena ada sosial media. Ya, ada sosial media. Sekarang ada PPATK, ada alat sadap juga kenceng. Semuanya mencari prestasi dengan membuka kasus. Jadi kayaknya banyak. Wah, korupsi kok banyak sekali di Indonesia. Seolah-olah di pemerintahan ini banyak. Padahal mah dari dulu ada, cuman dulu belum kebuka, sekarang kebuka-buka aja. Ini memang prihatin lah dengan kondisi budaya yang saya lihat. Korupsi itu kayak budaya dari bawah sampai atas. Iya kan, semuanya kita kalau ke tempat kelurahan aja mau cari surat mesti bayar. Ujung bawah ujung atas semuanya seperti menganggap itu hal yang umum dilakukan. Nah ini yang harus kita rubah. Harusnya medsos, anak-anak muda itu harus menggaungkan, dan terutama juga tidak sekedar menggaungkan aja. Kalian anak muda ini juga kalau pas lagi ngurus surat idealis dong, jangan mau. Karena kalau enggak ya sama aja, itu udah membina dari awal kan. Tidak pernah merubah. Semua berperan serta. Bedanya kelas kecil, kelas gede, kelas menengah, kelas besar. Tapi itu semua orang memiara itu. Ya, jadi kira-kira ya itu prihatin lah. Tapi kita berharap kan gini, dengan dibuka-buka ini, makin banyak kasus-kasus korupsi yang dibuka ini, membuat kita mau melangkah paling tidak. Masa sih orang gak ada takutnya terus korupsi terus? Kayak kita kalau ketemu dengan teman-teman yang pengusaha aja sekarang ngomongnya, udah jangan bisnis sama BUMN, ngeri. Nah paling gak takut kan? Udah ada rasa takut di sana kan? Dengan dibuka-buka ke sana kan kita jadi janganlah, mending cari aman aja. Adalah pasti progres untuk menuju ke Indonesia yang lebih baik. Siap. Ya, jadi kita harus jaga semua pihak, baik yang sedang memerintah maupun yang sedang di luar, itu harusnya saling bahu membahu, bukannya malah saling menuding, saling menghancurkan. Ini sayang, negara kita ini kaya, super kaya bahkan. Ya, kalau kita bilang sumber daya alam kita luar biasa, penduduk kita banyak, populasinya hampir 300 juta, itu sebuah aset. Karena konsumsi dalam negeri kan akan muter sendiri perekonomian itu. Jadi semua asetnya udah dikasih oleh Tuhan ke kita, tapi ya bagaimana kita bisa membuat aset ini berkembang demi kesejahteraan kita bersama. Ya.
Di mesti wake up lah, semua mesti harus bangun lah. Ya, jangan ini kayak seperti ini nih, semua lagi kayak nyiramin bensin di api semua kan. Jadi nggak ada yang nyiram air, kalau bisa bensin terus saja. Ini bahaya, menurut saya bahaya kalau diteruskan. Masa kita mau riset lagi dari nol? Orang lain, negara lain udah mulai maju menata kehidupannya menuju negara yang membuat rakyatnya sejahtera bagus. Kita lagi mulai nol lagi, mau balik lagi dari nol lagi. Sayang sekali. Apa resiko yang paling besar ketika misalnya yang terjadi hari ini tuh adalah cuma api aja, Pak? Kemudian akhirnya ya kita tidak bisa duduk bersama. Apa yang mungkin resiko paling bisa terjadi terhadap bangsa kita ketika misalnya tidak ada percakapan yang terjadi gitu? Yang saya lihat begini, yang saya khawatirkan kan, ini kan masing-masing merasa benar masalahnya, ya. Kita yang lagi protes juga merasa benar, ya. Yang diprotes juga merasa benar, dan masing-masing punya pendukungnya pasti. Kalau ini berbenturan pasti akan ada korban besar, ya. Nggak mungkin, saya nggak yakin kalau abis di demo begini terus kemudian ya udahlah saya bersedia diganti, nggak mungkin semudah itu, ya kan. Pendukung mereka yang merasa benar juga akan mengatakan kok diganti, menurut dia juga benar. Jadi ini kan nggak ada win-win, semua pasti akan terjadi lose. Begitu chaos, korban banyak, ya reset semua, udah dari nol, bisnis berhenti, semua berhenti, akhirnya ujungnya susah, bertahun-tahun dulu mungkin baru bangkit lagi. Kita makin ketinggalan lagi dengan bangsa yang lain. Jadi harusnya semua berdiskusi lah. Semua duduk bersama, kita mau membangun negara ini. Jadi kesampingkan emosi, kesampingkan rasa tidak puas. Yang kita khawatirkan kan gini, ini penumpang gelap juga pasti banyak. Tidak mungkin tidak ada penumpang gelap semua, ya kan? Jangan sampai kita ini jadi bermusuhan tanpa ada konsep yang jelas untuk bangun negara. Cuman satu aja konsepnya, jatoin aja udah selesai. What next? Ini kan yang paling penting, ya kan? Apakah semudah itu? Habis jatuh langsung bangun bagus? No, nggak mungkin. Ya. Dan sangat disayangkan sebenarnya kalau kita tidak berpikir maju ke depan. Ini kan situasi dividen demografi kita ya, Om ya. Yeah. Anak muda jauh lebih banyak dan jauh lebih produktif harusnya. Yeah. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, kemudian ada pergeseran yang mungkin kita bicara soal ketidakpastian tadi, mungkin akan menimbulkan lebih banyak buruknya gitu. Tapi Om tadi bicara soal musuh bersama kita adalah korupsi. Yeah. Dan untuk memberantas korupsi mungkin tidak hanya bisa ganti pemain aja, tapi harus ngebangun budaya. Sementara membangun budaya ini butuh waktu lama, Om. Yeah. Sementara masalah kita itu ada di akar gitu, bukan di batang, daun. Gimana kita bisa pelan-pelan bicara soal kemajuan, tapi kita masih punya masalah di akar kita. Ya, jadi gini, ujungnya kan satu, kita ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Ya. Jadi ya mungkin fokusnya memang ke arah korupsi yang sifatnya jelas-jelas menyulitkan perekonomian dan bangsa kita ini. Kalau yang kecil-kecil ya nanti, budaya itu tetap tapi harus digaungkan. Digaungkan dari siapa? Dari kita, setiap orang lah. Setiap orang harus berpartisipasi dalam hal itu. Tapi yang besar-besar ini memang jelas mempengaruhi keuangan negara. Ya, saya kasih ilustrasi begini. Kenapa korupsi itu sangat memberatkan, baik dari hal yang jahatnya udah pasti, tapi ekonominya nih goncangnya kemana sih? Nah, kira-kira begini. Kalau zaman dulu, kan saya bilang kan, zaman dulu juga udah korupsi adalah pasti nggak ada. Zaman dulu itu belum ada PPATK, belum ada online, pajak belum online, segala belum online, bank belum di online kan, data belum tersebar oleh banyak orang.
Nah, sehingga kalau dulu hasil korupsi nih, kita tidak membenarkan korupsinya ya, tapi ini ngomong hasil korupsinya paling tidak masih bisa buat beli rumah, masih bisa buat beli mobil, masih bisa mau bikin pabrik juga bisa. Sehingga uang hasil korupsi ini masih muter di ekonominya, di dunia, di perekonomiannya masih ada jalannya. Sehingga bisa menimbulkan tenaga kerja, lapangan kerja, dan hal-hal yang lain, PPN, PPH muncul semua. Nah, kalau yang sekarang karena adanya PPATK dan lain-lain, kita lihatlah fenomena yang suka di TV lah, ditangkap-tangkap. Hasil korupsinya ditaruh di mana? Di safe house, safe deposit box, ditumpuk semua. Kita lihat kan, uang tumpuk-tumpukan semua. Itu uang nggak muter di ekonomi kita, cuman ditaruh. Saya juga kadang-kadang bingung sih, ngapain sih korupsi kalau cuman hasilnya cuma ditaruh aja gitu ya, nggak dipakai. Tapi nggak bisa dipakai. Begitu beli pasti ketangkep, kelacak. Oh, ini beli aset dari mana nih uangnya? Jadi makanya ekonomi kita ini makin lama makin kecil skopnya, karena hasilnya dari uang yang beredar sekian, yang naruh di safe house 20%, 30% mungkin naruh di situ, makin lama makin habis nih uang. Ya, jadi itu yang kita lihat, harus ada solusi. Kadang-kadang kalau saya mau berpikir tanpa rasa tidak suka atau rasa benci atau apa, dendam di sana ya. Harusnya kalau kita mau bersama-sama ya, lupakan masa lalu, tetap masa depan. Ini kalau masa lalu ini dikejar terus juga, nggak ada masa depan juga. Kita sibuk dengan masa lalu kita. Kadang-kadang kita nggak terima. Wah, mungkin masyarakat juga nggak terima. Enak aja itu hasil korupsi, ya kan? Kalau nggak dibalikin atau ada hukuman bagaimana? Tapi kalau kita nggak tangkap kan itu di situ terus. Ekonomi kita nggak muter terus loh, terus habis di sana terus. Jadi harusnya mungkin harus ada suatu misalnya ada suatu pemutihan lah, tax amnesty yang saya bilang tadi, lupakan masa lalu, mau tax amnesty atau bentuknya apa, udah masa lalu tutup, habis ini baru semuanya dengan keras, dengan tegas, nggak pandang bulu. Kalau ketemu korupsi hukumannya langsung pentokin aja 20 tahun, nggak bisa lari. Terus kalau perlu itu yang namanya apa, supaya terdeteksi orang nggak bisa keluar dari penjara gitu, kasih CCTV yang bisa di download oleh semua pihak, semua masyarakat gitu, untuk mengawasin biar orang takut. Tapi kasih kesempatan yang belakang ini uangnya biar masuk ke ekonomi dulu. Kalau nggak masuk ke ekonomi ini uangnya macet semua nih. Dan jumlahnya nggak sedikit loh. Itu pasti ribuan triliun itu di situ. Ya kan? Kalau kita ngelihat ada satu orang aja bisa hampir 1 T. Wah, ini udah puluhan tahun loh korupsi ini ada. Itu kalau ribuan orang gimana nggak itu ribuan triliun yang hanya ditaruh aja uangnya. Nggak bisa memutarkan ekonomi. Ya itu, tapi harus duduk bersama dan semua orang harus mau nerima. Kalau enggak nanti yang berani ngambil keputusan itu bisa kalau nggak disosialisasikan dengan baik kan pasti orang dibenci, udah pasti. Itu keputusan yang sangat tidak populer pastinya. Tapi harus ada solusi untuk menyelesaikan ini. Ya. Kalau enggak ya udah, uang nganggurnya terlalu banyak lah yang ditaruh itu. Kita hari ini melihat ada beberapa intervensi dari pemerintah juga yang memang secara fokus. Kita bicara soal program-program yang udah digaungkan, kayak misalnya MBG, terus Koperasi Merah Putih, terus ada Kampung Nelayan, terus ada Sekolah Garuda, Sekolah Rakyat, yang pada dasarnya cukup mengambil porsi APBN kita juga, Pak. Dan kalau kita lihat hari ini akhirnya pemerintah tampaknya baru mendengar gitu, kemudian baru mengevaluasi MBG, terus ada restruktur dan lain-lain. Nah, kenapa akhirnya mungkin saya atau mungkin audiens juga merasa bahwa terlalu lambat menangkap sinyal dari kemarahan oleh masyarakat itu sendiri, padahal
mungkin dari perspektif Om misalnya sebagai investor juga membaca sinyal itu kan penting gitu. Ya. Apa yang menyebabkan akhirnya negara atau pengurus negara hari ini tuh kayak seolah telat membaca sinyal kemarahan masyarakat hari ini? Ya, jadi mungkin kan begini, medsos ini kan ada yang saya tidak terlalu familiar dengan medsos karena ya biasa oldies kan cuman tahunya ya yang simpel-simpel aja lah. Tetapi yang saya tahu adalah banyak hoax, banyak buzzer, banyak ini. Jadi mungkin informasi yang muncul itu oleh pemerintah kita, terutama pemimpin kita, ada yang ngasih taunya ini paling hoax, paling ini, sehingga lambat. Karena dia dalam mengambil keputusan kan mungkin dia harus sure, ya kan, harus yakin, ini udah pasti nih, kalau udah pasti berarti harus begini. Jadi seolah-olah lambat. Ya, berarti kesimpulannya kan lingkungan yang memberikan informasi itu yang harus direformasi. Ya, lingkungannya ini harus menyampaikan secara cepat dan tepat dan apa adanya, walaupun itu pahit. Ya, kalau kita lihat semua programnya, ya Pak Prabowo ini programnya yang saya lihat menurut kacamata saya ya, semuanya isinya tentang rakyat. Ya kan, mau MBG, sekolah rakyat, Koperasi Merah Putih, semua tentang rakyat. Kalau itu baru menjadi wacana di awal dulu, semua orang muji-muji. Kenapa sekarang semua orang apatis dan skeptis, semuanya kontra semua? Karena pelaksanaannya hancur. Di teknis Pak ya? Iya, di teknisnya hancur. Sehingga orang jadi yang tadinya pro, sekarang jadi udah mendingan gak usah ada. Harusnya kan bukan itu. Yang salah ini teknis pelaksanaannya. Idenya adalah ide untuk rakyat loh. Ya, saya juga bukan pro juga, maksudnya pro dan kontra itu saya cuma bilang, ini harusnya buat rakyat kok. Nah, jadi cuman ya itu pelaksanaannya hancur dan diemnya terlalu lama. Jadi ini yang mungkin penanganan yang lambat karena informasinya terhambat gitu ya. Nah, ada yang menarik dalam satu podcast gitu kalau nggak salah, Om Bambang bilang kayaknya salah pergaulan presiden kita. Itu maksudnya apa Om? Ya itu yang saya bilang, kita ini, saya waktu itu saya sempat bilang kalau saya ditanya Pak Prabowo misalnya teman saya gitu, saya nanya, Bang nih mau ngapain nih, kok kayak begini semua, ya pasti saya akan menganjurkan ganti pergaulan. Kenapa? Karena ya ini pergaulan itu penting. Kalau lingkungan dekat kita tidak bisa memberikan informasi yang membantu dan membuat kita bisa mengambil keputusan yang tepat, itu ya hancur udah pasti, gitu lah, ya kan. Jadi ya memang saran saya sih ganti pergaulan lah. Maaf aja gitu loh. Saat ini kan udah jelas ya, di medsos juga terulah semuanya, informasinya selalu halnya baik-baik kalau dari lingkungannya mereka ya, semuanya hal baik-baik aja. Dan yang menurut saya apalagi dalam suasana yang seperti ini, itu orang kalau lagi tidak suka, yang kita cari kan angle-nya kan sudutnya selalu sudut negatifnya. Jadi malah makin muji-muji, malah makin kita lihat lebay lah, ini nggak bener. Jadi seolah-olah membesar-besarkan, ada yang ngomong penjilat lah, apalah ya. Jadi ya lebih baik diem lah seharusnya, mendingan kerja aja, gak usah banyak ngomong. Kalau dalam suasana ketidakpastian, kalau di pasar modal nih, kan ada namanya bullish, ada namanya bearish. Ya. Kalau saat bullish, everybody boleh ngomong, semuanya dilihatnya bagus, ya. Tapi kalau pada saat bearish, itu istilah saya adalah no news is a good news. Karena berita apapun juga yang dilihat pasti jeleknya, nggak mungkin bagusnya. Jadi sebaiknya lebih baik nggak ada news saja. Kalau nggak ada news aman. Nggak perlu mau pamer kebaikan, kebagusan, itu nggak perlu kalau dalam suasana yang tidak nyaman. Ya, jadi
ya itulah koreksi-koreksi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kita lah. Jangan diem aja ini. Jangan diemnya bukan diemnya dalam bertindak, tapi ngomongnya nggak pernah diem, ngomong terus gitu kan. Jadi ya harus kita mengawal untuk negara ini bisa selamat lah dari masalah ini. Masalah kepercayaan yang tipis sekali. Ya. Dan badai ini kan sebenarnya tadi Om Bambang bilang bahwa tampaknya bukan hanya terjadi di dalam negeri gitu, tapi juga ada beberapa faktor-faktor geopolitik dan juga ekonomi global yang semakin tidak menentu. Dan paling penting ketika misalnya negara hadir mempersiapkan gitu. Kayak tadi sempat diskusi juga dengan Om Bambang kayak soal bagaimana respon kita merespon kenaikan dan kenurunan minyak dunia, kayak kenapa tiba-tiba baru naik sekarang, kenapa tidak serentak dengan kenaikan harga minyak dan lain-lain. Jadi sepenting itu bagaimana memastikan keputusan setiap dari kebijakan itu betul-betul bisa dirasionalisasi oleh masyarakat. Dan kita melihat masyarakat marah karena kayak kita misalnya melihat nanti harga minyak udah turun kok kita masih naik gitu. Kenapa nggak dari dulu dan nah, dalam mengambil keputusan, terutama perspektif Om sebagai investor juga, apa fundamental yang paling penting sebenarnya? Apakah hanya memastikan orang lain percaya sehingga kemudian ada berita baik, atau misalnya kita ngorbanin kepercayaan dulu deh, tapi yang penting fundamental kita aman gitu? Ya, jadi kalau bicara fundamental aman, tentu saja kita pasti acuan kita kebijakan fiskal kita, APBN kita bagaimana. Yang dikhawatirkan orang kan selalu ini defisit APBN kita bisa melebar, nanti nggak kuat bayar utang, nggak bisa ini, otomatis pembangunan akan berhenti semua, pajak menurun karena ekonominya melambat, ya kan. Jadi otomatis kan kekuatan fiskal inilah yang harus dijaga. Nah, kalau kita lihat selama ini problem utama menurut saya bukan yang detail sekali, tetapi secara logika dan dari bacaan-bacaan yang ada adalah APBN kita ini berat karena minyak. Kalau MBG sudah dianggarkan, itu sudah dianggarkan dari tahun lalu kan, sudah memang ada. Jadi bukan sesuatu yang baru. Yang baru adalah pelaksanaannya dan ditangkapnya gitu, baru-baru ya. Tapi kalau anggarannya kan sudah lama. Nah, yang memberatkan APBN itu memang karena pengaruh harga minyak. Udah pasti karena kita subsidi. Pemerintah kita kan Indonesia ini kan menganut sistem subsidi. Which itu membela rakyat ya. Tetapi ada waktu-waktu tertentu yang memang harus kita tidak boleh bergantung dengan subsidi. Biosolar oke. Solar yang harganya masih 5.000 karena menyangkut angkutan umum, logistik dan lain-lain, tahan aja. Saya kira itu mau nggak mau karena bisa menyebabkan inflasi kalau itu naik ya kan. Petralite masih dijaga. Yang saya sesalkan Petramax kenapa dari dulu nggak naik, kenapa naiknya sekarang pada saat justru lagi panas suasana. Malah naik. Kalau mau naik dari dulu aja. Dulu kan seolah-olah wah bela rakyat, nggak dinaikin. Nah sekarang jadi bumerang kan, ya kan? Jadinya jadi masalah. Dulu semua negara lagi naik-naikin, mungkin masyarakat kita bisa menerima. Nah rasional. Iya kan? Oh iyalah memang lagi naik semua. Terus kita naiknya nggak setinggi orang lain, oke lah kan gitu kan, masih bagus kan. Nah, sekarang suasananya berantakan, dia naikin. Dan masyarakat yang tidak tahu dan yang justru karena banyak yang nggak tahu, terus yang tahu juga membodohin masyarakat gitu kan, adalah apa? Ini harga minyak kan lagi turun nih karena damai ya. Udah mulai hari ini kalau nggak salah tanda tangan Trump dengan Iran di Paris ya kalau nggak salah ya tanda tangan. Minyak kan mulai turun dari 100, sempat naik dari 60 naik menjadi 100, sempat 110, 120, sekarang turun lagi tinggal 75 tadi ya, tadi 75. Kemarin kalau kemarin masih di 80, sekarang 75. Orang kan mikirnya gitu. Dinaikin sekarang kok nggak diturunin.
Ya kan? Padahal mereka lupa bahwa itu kan tetap aja naik dari 60 loh soalnya nih. Ya kan? Artinya 60 ke 75-nya masih naik sekitar 20%. Minyaknya dunia ini masih lebih tinggi dari sebelum start awal 20%. Jadi saya lihat mungkin pemerintah kemarin kenaikannya kan sekitar kira-kira dari 12.000 sekian ke 14.000 sekian kan 15-20% juga kan. Jadi buat dia menebus yang kemarin aja belum nih. Sekarang kalau disuruh turunin bagaimana? Jadi lucu. Ya ini timingnya udah salah semua. Timing naikinnya salah. Sekarang mau nurunin juga aneh juga. Atau yang ngasih sinyal salah. Nah, balik lagi kan. Sinyal yang tadi kita bilang lingkungan ini tidak bisa memberikan input-input yang bisa membuat pemimpin kita mengambil sebuah keputusan yang tepat. Ya kan. Nah ya saya lihat ya ada yang kalau berani ngomong bablas terus, ada yang sama sekali nggak berani ngomong. Nah ini dah sulit lah ini. Memang harus yang kita harapkan beberapa hari ini market agak sedikit membaik awalnya kira-kira mulai dari hari Selasa minggu yang lalu ya. Indeks harga saham gabungan naik cukup banyak. Lalu rupiah juga dari 18.2 mulai meninggalkan 18.000, sempat kemarin itu 17.700 ya. Sudah membaik semua. Kenapa membaik? Karena pada waktu itu sempat ada isu reshuffle. Oh, berarti ngaruh Om ya? Ya, pasti pengaruh karena dalam situasi yang ketidakpastian itu, begitu ada suatu pergantian yang bisa menimbulkan harapan kan. Yang ini penting kita masyarakat ini apa sih yang kita semua ini harapan. Kalau nggak ada harapan kan ya pasti hancur. Hidup itu kan pasti punya harapan. Nah pada saat ada isu-isu itu harapan itu muncul. Sehingga pasar bereaksi positif kan. Karena wah ini kayaknya ada harapan nih. Ada harapan merubah suasananya. Termasuk MBG nanti mungkin akan di restructuring ya kan. Yang sifatnya selama ini tidak efektif, menurut kita tidak efisien dan tidak efektif. Jadi mau dikerucutkan sehingga orang kan membacanya, oh kalau dikerucutkan itu artinya apa sih? Berarti ada pengurangan anggaran. Sehingga pengurangan anggaran itu akan bisa dipakai untuk pos-pos anggaran yang lain. Ya. Jadi harapannya muncul. Makanya kalau ini misalnya tidak terjadi lagi nih, pasti panas lagi nih. Harapan hilang lagi. Wah kok lama ya, kok nggak ada apa-apa. Mulailah api ini membesar lagi nanti. Kira-kira ya pemerintah harus secepatnya lah reaksi terhadap keadaan yang ada ya. Gak boleh diem menganggap enteng ini masalah kecil seperti ya, sepele. Ya ini snowball. Bola salju ini kalau udah menggulir menjadi besar udah gak bisa kebendung nanti. Ya. Dan akhirnya ya kita rugi semua lah. Gak ada yang untung lah. Ya prihatin lah. Nah sebelum itu buat teman-teman yang nyari kopi atau yang suka kopi, jangan lupa cobain kopi Enakindo. Nah kita lanjut lagi. Sampai hari ini kan masih terjadi demonstrasi ya Om ya. Iya. Kira-kira sampai kapan selain mungkin opsi reshuffle kita masih kuat nahan ya momentum yang udah mulai membaik ini Om? Karena ya kemarin ada beberapa pengamat yang kita undang di sini mengatakan bahwa ya bisa aja nanti dolar nyampe 20.000, bahkan kalau tetap seperti ini nyampe 50.000 gitu. Ya, kalau buat saya ya maaf itu kayak manas-manasin terus jadinya, ya kan. Makanya saya bilang seharusnya setiap elemen dari bangsa kita ini ngadempin, jangan manas-manasin. Ya, ini bisa 50.000, bisa 100.000 ya bisa aja kalau kita semua dibom juga selesai gitu loh, ya kan. Hancur-hancurannya kan, tapi harus kondisinya berarti terjadi seperti itu. Kan? Apa kita mau ke sana dulu? Loh kita belum ke sana kok kita udah ngomong ke sana, ya kan? Ya kita cegah di sekarang lah.
Jadi kalau ngomong 25.000 itu terjadi bisa nggak? Ya bisa kalau rusuh. Tapi kan ini belum rusuh loh. Nggak usah ngomong rusuh dulu. Kita sekarang bagaimana ini supaya mencegah, supaya jangan terjadi seperti itu. Kita bisa menyikapinya dari sisi teman-teman anak muda yang sedang bergejolak ini. Demikian juga dari pemerintah. Semua harus ikut duduk lah. Ya. Duduk bersama-sama dengan kepala dingin. Kita harapkan pemerintah mau mendengar, mau melakukan suatu perubahan yang mendasar lah, ya. Kalau saya bilang ya simpel kok, perubahan mendasar buat kita ini tata kelola yang baik lah. Negara kita ini cukup segalanya, tinggal tata kelolanya aja yang dibenahin, ya. Birokrasinya yang berbelit-belit sehingga ekonomi ini bergerak pun susah, lambat, ya, dan cost-nya banyak. Istilah saya ini, kalau birokrasi di Indonesia nih, istilah saya ini punya suatu pattern, apa yang bisa dipersulit kenapa mesti dipermudah. Ya. Karena kalau mudah nggak ada duitnya nih. Jadi disulitin aja. Kalau bisa dibuat 10 tangga untuk suatu perizinan, dibuat 10 gitu loh. Kalau 1 tangga nanti yang 9 nggak dapat duit semua. Nah ini yang harus dirubah. Semua harus dibuat simpel dong. Dan semua orang harus diberikan kesempatan yang sama. Kesempatan yang sama. Ya kan? Pemerataan kesempatan, bukan pemerataan pendapatan. Kalau yang suka salah ngomong tuh pemerataan pendapatan, itu sosialis. Mana ada negara sosialis yang maju di dunia ini. Semuanya susah hidupnya. Korea Utara lihat aja, rakyatnya sengsara semua, ya kan? Itu kan sosialis murni itu dia. Pemerataan kesempatan. Karena kalau pemerataan pendapatan, saya merasa kalau saya sama Mas Rian nih, ya kan, Mas Rian bangun pagi, udah semangatnya luar biasa. Saya bangunnya siang, masih nonton TV. Hasilnya dibaginya sama, Mas Rian. Pasti kan Mas Rian nggak terima, ya kan? Nah kan, jadi pemerataan pendapatannya dari mana? Nggak adil malahan. Yang disebut pemerataan pendapatan itu malah justru sangat tidak adil. Yang paling benar adalah pemerataan kesempatan. Setiap orang diberikan kesempatan yang sama. Nah, siapa yang rajin, siapa yang lebih pintar, siapa yang berinovasi, siapa yang lebih berkreatif, ya itu yang memang mendapatkan hasil yang lebih. Tapi harus fair, kesempatannya dibuka untuk semua orang. Nah, sekarang kan juga sama. Kejadian yang kita alami di negara ini bertahun-tahun adalah kesempatannya tidak sama. Ada orang yang sulit, kalau teman baru dikasih lewat, kalau nggak teman bukan nggak dikasih lewat, ya kan? Itulah disebut kolusi nepotisme, ya kan? Itu artinya tidak terjadi pemerataan kesempatan. Kesempatan yang akhirnya bisa bikin kita mungkin pelan-pelan merubah budaya inferior tadi ya Pak ya. Ya. Karena ketika kita bisa melihat sedikit harapan dan ada kesempatan, ya semua orang bisa melakukan gitu. Ya. Meskipun dia dari desa, meskipun dia dari ujung sana, kalau ada kesempatan, ya kita bisa bicara lah soal bagaimana mencapai tujuan-tujuan itu. Dan ya saya teresonansi dengan Om katakan, karena saya berangkat juga dari desa dan mendapatkan cukup kesempatan untuk pendidikan. Dan dari sinilah saya melihat bahwa untuk merubah Indonesia mulai dari budaya adalah bagaimana memaksimalkan agar masyarakat kita cukup aware terhadap pendidikan dan kesadaran. Karena mengubah atau menuntut itu mudah. Tapi untuk mengorganisasi diri, fokus dengan tujuan bersama secara panjang, itu yang sulit gitu Om. Seperti yang Om katakan tadi, bahwa kita butuh waktu untuk didedip, di waktu untuk berdiam, sehingga kita mungkin bisa sama-sama merumuskan arah kita mau kemana gitu. Ketakutan saya justru bukan hanya soal ketidakpastian, tapi kita bahkan nggak menentukan arah kita sebenarnya mau kemana. Contoh dulu bahwa bagaimana perumusan Indonesia itu dilakukan secara perwakilan. Ada Yong Java, ada Yong Sumatera, ada Yong Celebes, sampai kemudian di situ terjadi perubahan pelan-pelan, kemudian jadi api yang besar gitu. Nah,
Apa yang mungkin bisa kita pelajari dari founding parents kita dulu, Om? Melihat bagaimana merumuskan segala sesuatu dengan kepala dingin, dengan cara bangun diri, kemudian dia akhirnya ngebangun bangsa gitu. Yeah. Apa yang mungkin bisa kita pelajari, Om, dari mungkin perjalanan yang akhirnya kayak kita bisa ngelihat ngebentuk Indonesia hari ini? Ya, jadi tidak semua hal itu bisa dikerjakan dengan keroyokan, ya. Dengan apalagi kalau dengan sampai ribuan, puluhan ribu, jutaan orang itu misalnya, apa bisa diselesaikan? Enggak, itu pasti intinya pakai kekerasan kalau udah begitu. Kita bicara perwakilan itu penting karena diskusi dimanapun juga menurut saya kalau udah diskusinya kebanyakan orang akhirnya tidak produktif. Yang ada saya sama Mas Rian aja berdua aja bisa beda pendapat. Ya. Gimana kalau ratusan orang berkumpul terus semua orang disuruh boleh mengeluarkan pendapat. Ya, kebebasan berpendapatnya akhirnya jadi rancu. Ada orang yang mikirnya sukanya orange, ada yang sukanya merah, ada yang sukanya hitam, ya kan? Udah beda-beda terus suruh jadi satu, suruh ngomong, ya udah pasti ribut yang ada. Ya, itulah makanya keterwakilan dari masyarakat untuk berdiskusi sama misalnya seperti mahasiswa-mahasiswa sekarang lah yang lagi demo lah, ya kan gitu kan. Kalau diajakin diskusi, kadang-kadang kan punya pemikiran, wah kalau yang masuk 10 orang, 15 orang dicurigai bisa dipengaruhi atau ditekan sehingga merubah pemikiran awal idealisnya. Ya kalau begitu menurut saya ya you salah pilih wakil berarti, ya kan. Kalau wakilnya benar kan idealisnya tetap muncul, ya debat aja, keluar dengan apa adanya, tidak akan belok-belok ke kanan ke kiri. Ya. Tapi harus diwakilkan karena prinsip diskusi itu tidak bisa dengan masif, itu nggak ada diskusi di sana. Ya. Jadi nontonnya di TV boleh, ya kan, tapi begitu ngumpulnya nggak boleh, pasti berantakan lah. Ya. Jadi memang dan Pancasila kita udah jelas, founding father kita kan menulis Pancasila itu kan jelas pasal ke-4 kita kan tentang perwakilan. Memang yang selalu saya bilang, kadang-kadang sesuatu ide yang baik semua kan ujungnya tergantung pelaksanaan. Ya. Ya, pelaksanaan ini otomatis bicara tentang oknum jadinya. Ya, yang melaksanakan ini yang bermasalah kan. Idenya pasti mestinya sudah dipikirkan masak-masak. Tapi kalau pelaksananya hancur, jangan sampai menghancurkan idenya. Ini yang kadang-kadang kan yang lucu kan. Ya maaf, MBG yang tadi saya bilang di awal ya kan. MBG ide awalnya bagus nggak? Bagus, karena kita sadar negara kita ini stunting itu besar loh. Kita jangan bicara yang di kota-kota begini kayak Mas Rian mah pasti sehat-sehat aja ya Mas ya. Sampai bisa jadi begini. Coba yang di terbelakang, desa-desa yang memang kurang. Rakyat kita ini 60-70% kan masih, kita suka gaungkan kan negara kita 70% sekian persen kemiskinan. Nah, itu kemiskinan kan identik dengan makan aja ngirit-ngirit lah gitu kan, hemat kan. Kalau itunya suka digaungkan kan sama pengamat kan juga kan, wah kalau lagi nyerang gitu miskinnya masih sekian lagi susah. Tapi begitu MBG yang ditanyain orang yang ada, yang punya, yang ditanyain butuh nggak MBG, nggak kan, wah berarti MBG nggak bener. Ya, yang ditanya siapa ini? Iya kan. Coba kalau yang ditanya yang memang membutuhkan kan beda ngomongnya pasti. Jadi jangan lihat idenya. Nah inilah pemerintah harusnya juga sama. Kesalahan pemerintah adalah apa? Yang kemarin ini semuanya dikasih, ya salah jadinya. Kasih yang memang membutuhkan. Ya, karena stunting itu benar-benar terjadi dan kita nggak bisa pungkirin kalau kemarin keluar IQ Indonesia rata-rata 70-80. Gimana sedih kita kan kita kan? Nah kita sedih kan? Ya. Jadi mungkin Pak Prabowo benar awalnya berpikirnya tentang bahwa meningkatkan stunting, gizi itu mesti ditingkatkan dari kecil supaya bisa membuat kan butuh protein ya.
Kan itu sains loh, itu sains, berangkatnya dari sains. Tinggal kawal pelaksanaannya yang buruk. Tapi yang tadi saya bilang, kalau terus jelek pelaksanaannya, yang dihancurin idenya, wah bagaimana kalau misalnya Mas Rian sedang sekolah gitu, dapat beasiswa, ada sekolahan misalnya university memberikan beasiswa yang bagus lah ini, terus ternyata ada korupsi di sana, apa terus beasiswanya dihancurkan? Udah jangan kasih beasiswa dah, bubarin aja, kalau perlu malah sekolahnya aja dibubarin, kan ya nggak begitu gitu lah. Oknumnya lah yang harus diganti, sistemnya yang harus diperbaiki, tidak idenya. Ini kan kebablasan nih semuanya, jadi idenya yang dihancurkan malahan. Ya kira-kira banyaklah hal yang mesti diperbaiki lah negara ini, dan kita berharap semua mengambil hikmahnya dengan kejadian yang seperti ini, karena ada bagusnya adalah supaya kita semua introspeksi. Ya, kritik diri sendiri ya Om ya. Ya, introspeksi, betul. Ada apa dengan negara ini? Kalau dulu semua badai-badai, semua susah-susah itu kan ada pembelaannya kan, ini global, imbas global. Kalau sekarang kan nggak bisa alasan global kan. Sekarang diri sendiri, introspeksi dok. Ada apa dengan Indonesia ini? Ada apa? Kalau negara kita miskin ya itu lain lah. Mau ngomong memang negara nggak punya, susah lah pas hidupnya. Negara kita semuanya ada. Kurang apa kayaknya? Semua tambang terbesar ada di Indonesia. Mau tambang emas, tambang batu bara, nikel, rare earth pun ada yang diributin yang terakhir. Uranium juga ada, ya kan? Mau bangun nuklir juga mungkin bisa kali, ya kan? Jadi semuanya ada. Tapi tata kelola kita memang buruk. Ya, Om. Kalau mau membayangkan balik lagi ke umur fase-fase mahasiswa, umur 25 lah mungkin ya, 26, di situasi krisis yang mungkin kalau saya kutip beberapa pernyataan Tan Malaka kritiknya itu tuh gak terlalu jauh beda gitu. Tan Malaka juga selalu bilang kayak hari ini ya secara objektif sebenarnya sudah bisa kita melakukan revolusi karena ada krisis ekonomi politik, tapi itu tidak semerta-merta bikin masyarakat siap gitu untuk melakukan itu. Nah, apa yang Om lakukan mungkin pas ketika muda yang akhirnya juga bisa jadi masukan untuk generasi muda hari ini, terutama dalam mengambil sebuah keputusan? Mencoba untuk berpikir secara rasional dan logika. Jangan atas dasarnya cuma kayak emosi dan ketidaksukaan. Biasanya anak muda itu, zaman saya juga muda juga sama gitu kan. Apalagi anak muda sekarang ya, pasti lebih pintar. Anak muda lebih pintar. Kenapa? Sekarang kalau kurang pintar bisa tanya ChatGPT aja langsung pintar ya kan. Jadi ada Mr. Google dan lain-lain, semuanya lengkap, sehingga kalau pintar sudah pasti lebih pintar dari zaman dulu. Lalu dari segi keberanian udah pasti nomor 1 semuanya. Inovasi pasti bagus. Yang kurang dari anak muda pada umumnya ini secara psikologisnya ya adalah gak ada rasa takutnya. Nah itu yang paling bahaya malahan. Iya kan? Ini kan semua ngurungin jangan takut, hajar. Nah itu. Tapi keberanian itu dibutuhin kan Om? Ya. Saat-saat tertentu ya. Tapi jangan berpikir bahwa keberanian itu selalu menghasilkan hasil yang baik. Belum tentu. Jadi modalnya modal nekat dulu, berani dulu. Setelah itu begitu rusak baru ngomong, waduh kok begini ya. Kan kebanyakan begitu. Kalau belum kejadian hajar terus aja anak muda mah. Ya kan? Anak muda selalu begitu. Saya juga sama, zaman dulu juga sama. Hajar dulu aja, nggak pakai mikir. Main saham juga sama, nggak ada takutnya. Nggak kepikir itu kalau habis gimana ya, gitu. Nggak pikirnya, udah kesempatan. Udah mikirnya hanya itu. Nah itu kelemahan anak muda. Bedanya sama orang-orang kita yang sudah cukup ada pengalaman, ada usia. Kita masih punya rem gitu, dikit-dikit rem dulu, jangan ini mikir dulu nih, ada apa nih, ini kalau begini bagaimana, ini bagaimana, kita mikirnya panjang. Kalau anak muda ya gas dulu, remnya nanti nggak tahu udah kapan dah. Ya, jadi ya itu emang anak muda. Nah,
jangan sampai saya sebagai generasi yang lebih senior ikut ngomporin supaya anak mudanya berani, nggak cerita resikonya, cuman ngomong udah hajar aja nih, ini hajar aja. Nah, ini yang justru bikin masalah ini kan justru yang generasi seniornya. Ya, setuju. Ya kan? Memberikan bensinnya ini kencang sekali, dan kalau saya ngasih bensin kalian nggak berasa loh, pasti saya kasih bensin kan, itu pengalaman kita soalnya. Karena dapat pengalamannya. Gimana ya caranya Mas Rian bisa ikut saya supaya tidak berasa kalau saya suruh. Kalau berasa saya suruh bisa nolak ya kan. Tapi kalau saya kasih ini loh, kira-kira setir dulu ke sini, belok kiri dulu, belok kanan dulu, nggak berasa. Ya itu pinternya senior karena memang udah makan asam garam, ya kan? Anak muda, memang belum jamnya ke sana. Berani dulu nomor 1. Udah. Saya dulu pernah umur 20, saya berarti waktu saya lahir 66 tahun, 98 itu ber-32 ya. Itu aja saya bilang masih muda kan kita kan. Itu waktu kerusuhan kan, saya Chinese ya. Habis kerusuhan kira-kira 1-2 bulan 3 bulan kemudian kan masih ngantor ya. Walaupun gak ada kegiatan, itu kan gak ada kegiatan praktis hampir setahun 2 tahun itu tiap hari nganggur aja lah. Transaksi dulu saya udah di capital market, transaksi bursa mah gak ada sama sekali transaksi malahan. Saya pulang dari kantor di Sudirman, itu Ratu Plaza, suka ada yang nyongkel kaca spion. Ya, kaca spion kan suka nyongkel. Itu sampai Ratu Plaza. Kalau dulu kan isinya di Pramuka lah, di mana. Itu zaman setelah kerusuhan di Ratu Plaza ada yang nyongkel kaca spion. Ya. Waktu itu saya naik mobil dari kantor, masih berdasi. Zaman dulu kan orang masih dasian, kalau zaman sekarang kan nggak laku ya dasi ya. Semua pengennya kayak saya sekarang juga ikut-ikut anak muda gitu, nge-jeans, kaos. Kalau dulu kan masih harus kerja, harus rapi, harus pakai dasi. Waktu itu kaca spion saya dicongkel. Saya turun, itu orang saya kejar-kejar loh. Padahal dia bawa obeng, bawa golok. Wah, saya teriak-teriak, saya kejar-kejar. Kebetulan orangnya takut, lari, ya kan? Saya lagi mikir tuh kalau orangnya berani, terus saya ditusuk, apa kabar gitu. Saya modalnya nggak ada apa-apa, cuman ini. Nah itu anak muda, nggak mikir. Yang penting berani dulu, hajar dulu, dikejar dulu dah. Setelah selesai, naik mobil lagi, baru mikir. Itu tadi kalau saya ditusuk gimana ya? Ya kan mikirnya belakang. Ya untungnya saya nggak diapa-apain ya kan. That's anak muda. Emosinya nomor 1 dulu. Beraninya nomor 1 dulu. Apalagi kalau di depan teman-temannya. Wah itu lebih berani lagi jadinya. Ya kan? Takut dikatain, wah culun lu, cupu lu gitu kan. Hajar lagi, tambah hajar lagi. Jadi ya berpikirlah rasional. Udah ada segalanya. Medsos ada, belajar sudah ada, semua sarana ada. Kalau kita mau maju, belajarlah berpikir lebih tenang, rasional. Nanti hasilnya pasti lebih bagus. That's why kenapa kita bisa merdeka sampai hari ini, karena memang bukan cuma satu golongan aja Om ya. Tapi di situ ada perdebatan Soekarno sama Syahrir, Tan Malaka sama Bung Hatta, Ki Haji Salim, yang memang pada saat itu sepakat untuk sebenarnya tidak menyamakan pikiran, tapi dia menyamakan tujuan bahwa kita mesti merdeka. Maka benang merah yang Om sampaikan tadi bahwa ya kita mesti nyari musuh yang kita ingin libas apa, salah satunya tadi korupsi. Dan bagaimana kita sebagai bangsa yang besar ini nih harus jangan inferior, punya kepercayaan diri untuk bahwa ya kita punya semua dan kita punya kapasitas untuk mengelola itu dengan baik. Dan pertanyaan terakhir Om, kalau Indonesia hari ini udah dikaitkan dengan kita udah umur 80-an tahun Om ya, dan sebenarnya Indonesia sekarang di mata Om itu ada di fase apa sebenarnya? Memang kita lagi di fase memang sedang krisis, atau lagi fase di transisi yang memang bentar lagi mekar, atau bentar lagi kita
musim semi gitu, atau memang kayak ini cobaan yang harus kita lewatin gitu? Kalau saya lihat ini momentum ya, momentum untuk kita bisa menjadi bangsa yang besar. Ya. Karena semuanya bekal kita sudah ada. Letupan yang terjadi ini asal kita bisa mengambil hikmahnya bersama-sama. Semua pihak saling mau bahu-membahu membangun negara ini. Dan kontrol terhadap, jadikan korupsi itu musuh bersamalah. Baik dari kita, mahasiswa dan pemerintah harus menjadikan korupsi itu sebagai musuh bersama. Ini momentum perbaikan yang luar biasa. Kadang-kadang kan orang lupa diri kalau didiemin. Kayak MBG kan kelewatan, didiemin jadi kebablasan terus kan. Gila-gilaan kan, terlalu vulgar menurut saya itu corruptionnya ya. Nah, mungkin Pak Prabowo mudah-mudahan kaget juga karena itu kan teman baik beliau kan katanya kan. Yang dia mungkin bahwa ternyata orang yang dia pikir percaya pun seperti itu. Nah ini kan momentum untuk menyadarkan semua orang kan. Dia mudah-mudahan sadar juga. Ternyata gak mudah cari orang yang punya integritas. Bukan hanya sekedar teman. Teman ya jadiin teman aja lah. Kalau integritasnya gak ada ya jangan jadiin pembantu beliau gitu kan. Jadi memang tidak mudah, tetapi kan banyak. Dari sekian juta orang masa nggak ada sih yang punya integritas, ya pasti ada gitu. Nah jadi mudah-mudahan ini momentum semua mahasiswa juga harus melihat bahwa pergerakan-pergerakan ini bagus asal tujuannya jangan sampai melenceng. Ya, kalau kebablasan hancur semua nanti pasti. Nah itu yang harus diingatkan. Ada satu titik yang tadi saya bilang, udah yang hajar mau korupsi hajar habis aja kalau perlu. Kan data sekarang suka muncul nih, medsos lah flexingnya apa ada, segalanya ada. Begitu ketahuan udah kita beramai-ramai aja. Langsung masukin medsos, hajar supaya ditangkap, supaya ini. Itu membuat orang takut kok lama-lama. Gak mungkin lah koruptor-koruptor itu gak takut kalau masuk, ya kan. Jadi ya momentumnya harus menghasilkan hasil yang baik, jangan malah jadi menghancurkan. Jadi apa ya yang tadi saya bilang, ini momentum introspeksi semua orang. Momentum introspeksi. Ya, karena ini jelas persoalan ini bukan persoalan tentang, menurut saya, bukan tentang ekonomi, bukan tentang geopolitik luar negeri yang seperti ini, tapi ini tentang negara kita sendiri, tentang bangsa kita ini sendiri nih. Memang problem ini ya harus dibenahin. Ya. Yang saya bilang tata kelolanya buruk sekali lah tata kelolanya, sehingga menimbulkan api muncul di mana-mana. Udah gitu api muncul disiram terus juga sama bensin ya kan. Ini saya lihat sih ini satu hal yang tadi bicara tentang kesempatan. Kenapa Mas Rian bisa maju? Tadi Mas Rian cerita dari desa, sekarang sukses. Suksesnya di mana? Di dunia digital, di medsos. Kenapa? Karena belum banyak peraturan di situ. Ya kan, jadi pemerataan kesempatannya ada. Siapa yang zika, yang inovatif, yang maju. Coba kalau udah aturannya udah mulai diterapin, nah itu yang tadi saya bilang. Ini udah ada aturannya. Apa yang dipersulit, apa yang bisa dipersulit, kenapa mesti dipermudah? Wah, udah ada problem lah kalau dibuat cari duit di sana. Content creator sekarang Om udah harus ada NIB-nya. Udah mulai kan. Nanti kalau udah mulai, baru itu disebut pemerataan kesempatan mulai berkurang. Kalau kemarin kan pemerataan kesempatan terbuka semuanya. Banyak orang yang sukses di dunia medsos ini kan luar biasa berkembangnya. Maju. Kenapa? Karena kesempatannya dibuka untuk semua orang. Karena belum masuk peraturan-peraturan yang aneh-aneh ke dalam situ. Jadi kesempatannya rata. Nah kalau kesempatan rata tuh jadi udah sukses.
Satu pertanyaan singkat terakhir Om, yang mungkin juga ini bukan tentang ekonomi tapi currency atau mata uang yang mesti dijaga sama negara kita hari ini apa Om? Kalau saya nih, saya lebih seneng, kalau menurut saya gitu, pandangan saya ya, pandangan secara ekonomi saya, negara kita itu seharusnya justru menganut yang mata uangnya melemah. Jadi harusnya kalau negara kita berjalan dengan benar, dengan melemahnya ini kesempatan besarnya negara kita makin maju. Karena kita kan negara produsen. Seharusnya ya, tanda petiknya ya. Negara kita ini harus menjadi negara eksportir, bukan importir. Ini pesan. Iya kan? Sumber daya alam semua ada, semuanya banyak. Ekspor semua kan itu. Kalau ekspor, rupiah melemah makin bagus. Lihat di dunia ini semua mata uang kalau kita lihat terakhir ini menguat terhadap US yang melemah malahan. Ya. Yang melemah yang paling nyolok cuman Indonesia dan yang tidak menguat siapa? Cina. Kenapa? Karena mereka eksportir. Eksportir dia nggak mau menguat malahan. Justru kita nggak boleh menguat. Kalau perlu makin melemah. Jadi yang katanya pengamat yang bilang 25.000 bagus kalau negara kita eksportir. Iya, kalau kita negara produsen, makin melemah, makin duitnya makin banyak. Nah, problem kita adalah kita ini kan tidak menemukan jati diri bangsa kita sendiri. Yang seharusnya negara eksportir, negara produsen kok menjadi negara konsumen, menjadi negara importir. Nah, ini problemnya yang harus dibenahin. Dan ini bukan hanya bicara soal bahan baku ya Om. Kita punya segelintir aset IP, kita punya budaya, kita punya soft narasi, naratif dan soft power. Betul. Korea, Jepang budaya kan bisa kaya, gede gitu ya. Kaya, semuanya serba lengkap. Ya kan? Tapi arahnya yang selama ini salah. Gitu. Kita harus jadi negara eksportir lah. Kalau negara eksportir mau nggak usah pusingin. Justru kalau melemah, kalau pengat bilang melemah nih, bagus melemah. Kalau perlu melemah terus malahan, ya kan? Malah nggak dikasih sama asingnya. Jangan melemah, harus menguat yuk. Kayak Cina itu diprotes sama Amerika, nggak bisa mata uangnya jangan melemah terus, harus menguat dia. Ya kan? Karena daya saing kita kan jadi kuat. Siap. Terima kasih Om Bambang atas waktunya. Sama-sama. Ini jadi pencerahan juga bagi kita semua ya, karena di meja ini terjadi proses Rengas Dengklok baru, penculikan. Jadi kita yang menculik Om Bambang bisa dulu sekarang kan, golongan muda menculik golongan yang senior, dan kita mendapatkan banyak sekali masukan dan semoga itu bisa didengarkan dan jadi bahan diskusi ke depan. Dan terima kasih buat teman-teman cerita masyarakat yang menonton. Saya ingin mengambil sedikit kesimpulan bahwa kita tidak perlu pikiran yang seragam karena kita punya banyak sekali pemikiran dengan situasi yang sangat terbelah sekarang, kita terpisah, tapi kita bisa menyepakati tujuan dan itu tidak butuh usia yang sama, tidak butuh latar belakang yang sama, cukup punya tujuan bahwa kita bisa hidup bersama, dan hidup bersama membutuhkan musyawarah dan musyawarah membutuhkan kemampuan untuk koreksi diri. Untuk teman-teman juga jangan lupa ketika ingin ngopi kalian bisa ngopi di Kopi Enak Indo buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya di Cerita Masyarakat berikutnya. Terima kasih.